Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati kita hingga pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mengucap syukur atas setiap kebaikannya dalam hidup kita. Firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita memuji Tuhan, sebab Ia baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang boleh Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh mengucap syukur pada pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Engkau yang memimpin jalannya ibadah ini Tuhan. Engkau yang menguduskan, menyiapkan hati kami Tuhan supaya hati kami hanya tertuju kepadamu. Oh Yesus, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat di rumah, hari ini kita masih beribadah di rumah, namun kita tetap harus mengucap syukur karena penyertaan Tuhan tidak pernah henti dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dia itu adalah penolong, Dia tempat perlindungan. Kita tak perlu takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, ataupun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sebab Dialah batu karang perlindungan kita, Dialah naungan kita yang tetap teguh. Kita angkat sebuah pujian ini, batu karang perlindungan. Batu karang perlindungan kita dan kita tidak perlu gentar. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah Ia menguji hati kita, kesiapan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sebuah lagu mengatakan, ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Shalom, selamat pagi jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan siaran pada pagi hari ini. Kita patut menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia boleh mengizinkan kita untuk kembali bersama-sama dalam kebaktian umum kita melalui siaran live streaming pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang paling luar biasa adalah kita sudah sepanjang 6 minggu ini kita berbakti bersama-sama melalui media online. Dan saya percaya sepanjang 6 minggu kita semua sudah dikuatkan, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saya yakin dengan pengalaman ini menolong kita untuk semakin kuat dalam pertumbuhan rohani kita dan membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih juga untuk kesetiaan saudara dalam menyaksikan siaran-siaran media online yang dilaksanakan oleh gereja kita melalui media Bethlehem. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang baik, Raja bagi kami sekalian, yang sudah menyelamatkan hidup kami, membebaskan kami dari maut, dan memberikan hidup yang kekal dalam hidup kami. Terima kasih, pagi ini kami boleh bersama-sama untuk bisa mendalami kebenaran firman Tuhan. Mohon urapan-Mu, kuduskan kami, supaya baik hamba-Mu maupun para pemirsa yang mendengarkan dan seluruh jemaat Bethlehem yang menyaksikan bagian ini, kiranya mereka semua dikuatkan, diberkati, dan kami sama-sama boleh merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam pertumbuhan rohani kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan dan membagikan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jemaat Bethlehem yang terkasih, dan para pemirsa yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini. Sepanjang bulan April kita sudah membahas banyak mengenai kepedulian yang menghidupkan dari Efesus 1 ayat 7. Dan saya percaya ada banyak berkat yang boleh kita dapatkan menjadi asupan rohani atau sumber makanan rohani bagi jiwa kita. Dan saya yakin kita semua sudah dihibur, dikuatkan, diberkati, ditolong, dan disertai oleh kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada kita semua. Kiranya
di bulan April ini itu membawa kita semua untuk semakin kuat dalam pengenalan akan Kristus dan semakin dalam akan komitmen kita untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, pada kesempatan bulan ini awal bulan yang baru. Di bulan Mei, pada tanggal 3 ini kita akan membahas satu bagian yang penting yang menjadi tema bulan Mei kita, yang sangat dalam artinya dan memiliki makna yang luar biasa, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 7. Kita akan bicara mengenai tema yang besar, yaitu menjaga kemurnian hidup. Sekali lagi, tema bulan Mei ini adalah menjaga kemurnian hidup. Dan ini akan menjadi tema minggu ini bagi kita semua pada awal bulan Mei ini. Mengapa tema ini diambil? Tujuannya adalah sederhana, agar semua jemaat Bethlehem dan para pemirsa di rumah dapat menampilkan satu perilaku hidup yang benar, yang benar-benar berkenan kepada Allah, dan menjadi pancaran berkat bagi orang lain, dan memuliakan nama Tuhan. Inilah yang kita akan bahas pagi ini untuk menolong kita memahami tema besar kita pada bulan Mei, pada hari atau pagi ini. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang ada di rumah, pada saat seseorang itu percaya kepada Kristus, atau pada saat kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita secara pribadi, tidak semua keadaan di sekitar saya dan saudara menjadi berubah. Ada kalanya kita menjumpai keadaan kita tetap sama, keluarga kita, orang-orang yang kita jumpai tidak berubah, pergumulan-pergumulan kita mungkin bertambah, dan masalah-masalah yang kita hadapi tidak berkurang, dan lain sebagainya. Seperti yang dialami oleh para hamba dalam jemaat perantauan yang disurati oleh Petrus dalam bagian ini. Walaupun mereka sudah menjadi Kristen, Alkitab berkata keadaan mereka sebagai hamba orang lain tidak berubah. Bahkan tuan majikan yang mereka miliki juga mungkin tuan yang sama dan tidak berubah. Sama baiknya dan atau juga sama jahatnya. Intinya di sini pada saat kita menjadi anak Tuhan Yesus Kristus, yang berubah terutama adalah sikap atau perilaku kita dalam menyikapi keadaan-keadaan yang tidak berubah tersebut. Itulah sebabnya Petrus, dia memberikan tema 1 Petrus ini dengan tema yang luar biasa, yaitu anugerah Allah. Anugerah yang datang dari Allah. Dan Petrus menjelaskan bagaimana kita hidup sebagai orang asing yang tidak pernah ramah di dalam kehidupan ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, makanya Petrus dia membuka surat pertamanya ini dengan mengingatkan para orang percaya yang tersebar di wilayah Kaisarea, Kaisar Romawi atau Asia Kecil, tentang apa yang dikerjakan oleh anugerah Tuhan dalam menyelamatkan hidup mereka dari hukuman kekal. Jadi ini suatu nasihat, dorongan bagi orang-orang percaya di Asia Kecil dalam masa penantian mereka di perantauan sebagai orang asing. Orang asing di sini adalah dia pendatang atau perantau yang tinggal sementara, karena orang-orang ini menjadi penduduk surga melalui iman kepada Kristus. Jadi mereka memiliki kewarganegaraan surga, ini yang disebutkan oleh Petrus dalam bagian ini. Jadi ketika mereka ada di dunia, mereka disebut orang asing atau perantauan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang perantauan, orang-orang asing ini mereka kuat dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai masalah, dan juga dalam penderitaan yang mereka alami. Supaya mereka dapat membuktikan kemurnian hidup mereka dalam Kristus dan mempermuliakan nama Tuhan melalui gaya hidup mereka yang sudah diselamatkan. Apa ada orang yang murni hidupnya? Itu pertanyaannya buat kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ini, semua orang, kata Alkitab, di bawah kolong langit ini, Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar,
seorang pun tidak. Ini berarti bahwa semua orang berdosa. Ya, Roma 3 ayat 23 dan 6 ayat 23. Tidak ada yang murni hidupnya. Semua kotor, jahat, dan tidak layak bagi Tuhan. Kalau demikian halnya, bagaimana mungkin dikatakan seseorang bisa menjaga kemurnian hidupnya? Nah, inilah yang menjadi fokus kebenaran kita hari ini untuk kita dalami bersama-sama. Ingat, pada saat seseorang mengaku dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupnya, juru selamat secara pribadi di dalam hidupnya, maka firman Tuhan menegaskan bahwa ia sudah mengalami kelahiran baru. 1 Petrus 1 ayat 3-5. Apa itu kelahiran baru? Kelahiran baru berarti dibaharui kembali, diberikan kehidupan yang baru. Ini suatu peristiwa pribadi menyangkut suatu kehidupan yang baru, suatu hubungan keluarga yang baru, dan suatu kuasa baru yang terjadi kepada seseorang. Alkitab menggambarkan kita berpindah dari kegelapan ya kepada terang. Kegelapan itu berkaitan dengan kehidupan yang bobrok, tidak murni hidup, kotor, jahat, dikuasai setan, dan menjadi musuh Allah. Tapi ketika kita pindah kepada terang, Alkitab bilang di sini, Yohanes 5 ayat 24 berkata demikian, dalam hal ini terjadi di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Kalau kita bandingkan dalam Efesus pasal 4 ayat 24. Itulah sebabnya, mari perhatikan kehidupan orang-orang yang sudah diterangi hatinya oleh Roh Kudus. Alkitab berkata bahwa orang yang sudah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, karena dia sudah berpindah dalam terang Tuhan, dia memiliki hidup yang baru dan roh yang baru. Dalam perjanjian lama, Yeskiel pasal 11 ayat 19 berkata demikian. Atau ciptaan baru dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Selain dia sudah memiliki hati yang baru dan roh yang baru, yang kedua, dia memiliki sifat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4 berkata demikian. Yang ketiga, dia didiami oleh roh Allah. Roma 8 ayat 9. Yang keempat, dia menjadi anak-anak dalam keluarga Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Dan yang kelima, dia memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-12 berkata demikian. Yang keenam, dia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 1. Yang ketujuh, dia mengasihi sesama, teristimewa orang-orang seiman. 1 Yohanes 3, 14 dan 4 ayat 7. Dia taat kepada Yesus, kepada Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Dia mempraktekkan kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 29 dan tidak mempraktekkan dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Inilah yang dimaksud Petrus dalam bagian ini, bahwa orang yang sudah mengalami kelahiran baru atau sudah menjadi ciptaan baru, hidupnya sudah dibaharui atau sudah ditebus oleh darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata demikian. Tidak ada alasan baginya untuk kembali kepada kegelapan atau kehidupan yang lama, tetapi senantiasa ia harus hidup dalam terangnya Tuhan, atau hidup yang baru dengan cara ia menjaga kemurnian hidupnya. Nah, ini yang menarik yang perlu kita dalami dalam bagian ini. Apa yang Alkitab beritahu tentang menjaga kemurnian hidup? Mari kita lihat di dalam Alkitab. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1, kita mulai dengan ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Lihat ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kembali saya mengingatkan kepada kita, apa yang Alkitab beritahu tentang menjaga kemurnian hidup? Apa kira-kira? Nah, kalau kita lihat istilah murni berarti bersih. Dalam arti umum kita tahu itu. Betul? Di sisi lain, kalau kita lihat dalam artian rohani, kata murni ini berarti tidak bernoda. Oke? Tidak kotor, tidak rusak, tidak cemar, tidak terkontaminasi. Ya? Dan ini menarik untuk kita lihat di dalam ayat 7 dalam 1 Petrus pasal 1. Firman Tuhan berkata begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, istilah yang dipakai di dalam bagian ini digunakan kata kemurnian yang berarti semakin dimurnikan, ya. Berarti kalau bicara semakin dimurnikan, ini menuju kepada suatu proses yang terus-menerus yang dikerjakan dalam kehidupan orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Ini yang luar biasa, yang sangat menarik. Jadi kalau kita bicara menjaga kemurnian hidup, berarti kita sedang bicara tentang kehidupan yang benar dari ciptaan baru yang tidak dikotori dengan praktek-praktek dosa yang diungkapkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 7. Ya. Dikatakan dalam bagian ini, orang-orang yang cemar seperti ini tidak pernah dapat mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Itu berarti bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru, kita harus mampu untuk memelihara kebenaran dalam hidup kita. Dengan kita sungguh-sungguh hidup dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Ini yang luar biasa dalam bagian ini. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa di mana saja berada. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita dapat menjaga kemurnian hidup kita sehingga kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang cemar. Nah, mari kita lihat di dalam ayat 3, 4, 5, 6 di dalam 1 Petrus pasal 1. Dan kita akan bandingkan sedikit dengan ayat 8 sampai 9. Tapi lihat secara khusus di dalam ayat 7 firman Tuhan berkata begini. Ya, ayat 6 maaf. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Tapi bandingkan dengan ayat 8 dan ayat 9. Firman Tuhan berkata begini. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, maaf, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Nah, saudara, firman Tuhan dikatakan di sini, bergembiralah akan hal itu. Hal apa yang kita harus gembirakan, yang kita harus girangkan, yang kita harus banggakan dalam hidup kita? Ini yang menarik yang perlu kita dalami dalam bagian ini. Jadi yang pasti di sini kalau kita melihat yang perlu kita gembirakan, girangkan, banggakan dalam hidup kita adalah iman dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya cara yang paling sederhana menjaga kemurnian hidup kita sehingga tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang cemar adalah pertama, hindari dan jauhi hal-hal yang tidak menumbuhkan rohanimu. Sekali lagi, hindari dan jauhilah hal-hal yang tidak menumbuhkan rohanimu.
Makanya tadi saya bilang, apa yang perlu kita girangkan, banggakan dalam hidup kita? Iman. Kenapa? Karena orang yang beriman, dia akan menjauhi dosa dengan cara tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak dan mendegradasi rohaninya. Yaitu perbuatan daging, kalau kita bandingkan di dalam pasal 4 ayat 3-5 dalam 1 Petrus. Dan kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21. Ya, berkaitan dengan perbuatan daging yang sebenarnya disemburkan oleh kuasa iblis. Kalau lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Tetapi yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita, ketika kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Kristus, kita harus bersukacita karena kebenaran. Ini yang penting di sini. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 8 dan kita bisa bandingkan dengan Mazmur 24 ayat 3-5, firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 8, dia bilang begini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hati atau bersih hatinya, mereka adalah orang-orang yang fokus dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan menampilkan sikap hidup yang baru yang seperti diungkapkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Ini orang-orang yang suci hati, yang bersih hati, yang menghindari dan menjauhi hal-hal yang tidak menumbuhkan rohani. Ini hebatnya orang-orang ini ya. Orang-orang yang dikatakan di dalam Alkitab, mereka berbahagia dan akan melihat Allah. Alkitab bilang juga di sini bahwa perbuatan, kebiasaan, dan budaya dari orang yang murni hidupnya menunjuk kepada buah roh yang dipraktekkan, yang dianugerahkan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Jadi semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita mirip dengan Dia, dan sifat-sifatnya menjadi bagian yang penting dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih bukan kebencian, sukacita bukan kesedihan, sabar bukan emosi yang seperti api, kemurahan bukan kikir dan tamak, kesetiaan bukan pembangkangan, lemah lembut bukan keras hati, dan pengendalian diri bukan egois atau kasar, tapi buah roh adalah satu kesatuan yang menampilkan perilaku, cara hidup, budaya, kebiasaan, perbuatan dari orang-orang yang murni hidupnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menghindari dan menjauhi hal-hal yang tidak menumbuhkan rohanimu adalah cara untuk kita dapat menjaga kemurnian hidup kita. Untuk itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Bethlehem yang terkasih, dan para pemirsa yang mendengarkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bangun dan isi hidup kita dengan perbuatan, kebiasaan, dan budaya ciptaan baru atau yang rohani, yaitu kita mempraktekkan, menampilkan buah roh sehingga nama Kristus diagungkan dalam hidup kita. Di sekitar kita tentu ada banyak orang yang tidak memahami kekristenan. Bahkan terkadang sikap dan tindakan mereka sangat tidak baik dalam kehidupan dan pekerjaan pelayanan kita. Namun, melalui bagian firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita tetap menampilkan perbuatan, kebiasaan, dan budaya yang rohani kepada siapa saja. Dengan terus berharap bahwa melalui perilaku hidup kita, mereka dapat mengenal Allah yang kita sembah dan hidup dalam iman kepada Kristus. Di suasana kita memberantas dan memutus penyebaran virus COVID-19 atau Corona yang kita kenal, biarlah kita boleh menjaga perilaku kita, kebiasaan kita, dan juga budaya kita yang rohani untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita renungkan bagian ini. Apakah kita mengikuti arus gaya hidup duniawi atau kita memperkenalkan gaya hidup Allah, kerajaan Allah? Ya.
Kita mau menampilkan gaya hidup yang rohani atau gaya hidup yang duniawi? Itu pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa di mana saja berada. Pertanyaan yang kedua yang perlu kita jawab dalam bagian ini, untuk menolong kita untuk memahami tentang menjaga kemurnian hidup, adalah bagaimana kita dapat menjaga kemurnian hidup kita sehingga tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang cemar. Bagian yang kedua di dalam bagian ini, saya rindu kita lihat ayat 13 sampai ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yang kedua yang dikatakan dalam bagian ini, cara paling sederhana untuk dapat menjaga kemurnian hidup kita sehingga tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang cemar. Yang kedua adalah garaplah bagianmu. Sekali lagi, garaplah bagianmu dan minta Tuhan memberkatinya. Garap bagian kita. Bagian ini menjelaskan 3 hal yang berkaitan dengan hidup sesuai dengan status keselamatan kita. Dengan istilah lain, hidup sesuai dengan kebenaran atau hidup sesuai dengan firman Tuhan yang perlu kita garap dalam hidup kita. Ada 3 hal di sini, 3 hal penting. Yang pertama, lihat ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang perlu kita garap dalam hidup kita supaya kita dapat menjaga kemurnian hidup kita dan kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal cemar. Yang dikatakan dalam Alkitab adalah ayat 13 ini, penyerahan hidup. Kenapa penyerahan hidup? Karena penyerahan hidup itu penting sekali dalam hidup kita. Iman berarti menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan taat kepada firman-Nya apapun keadaan dan konsekuensinya. Banyak orang Kristen gagal dalam hal ini, penyerahan hidup. Mengapa? Karena ini ujiannya akan terlihat sampai sejauh mana penyerahan hidup mereka kepada Kristus ketika mengalami penderitaan seperti yang Yesus alami dalam pasal 2 ayat 19 sampai 23 dalam 1 Petrus. Ya. Jadi orang bisa dilihat sampai sejauh mana penyerahan hidupnya ketika dia mengalami penderitaan. Ketika dia dicaci maki, ya, ketika dia dinista karena nama Kristus. Kalau lihat pasal 4 ayat 14. Jadi ayat 13 ini melukiskan kepada kita bahwa tanpa penyerahan hidup yang benar, kita akan mengalami kegagalan dalam mengiring Tuhan. Atau kegagalan dalam menjaga kemurnian hidup kita. Sehingga kita bisa jadi terkontaminasi dengan dosa. Penyerahan hidup berarti kita memiliki pikiran yang terlatih, yang memusatkan hidup pada kemajuan rohani dengan kehidupan yang tenang, terkendali, dan memiliki pengharapan dalam Kristus. Itu yang disampaikan dalam ayat 13 tadi. Inilah yang perlu kita garap sebagai bagian penting dalam hidup kita. Karena jika kita tidak dapat melakukan, maka kita akan mengalami yang namanya kegagalan dalam menjaga kemurnian hidup. Itu yang dimaksud kehancuran hidup. Penyerahan hidup. Akibatnya apa kalau orang dia gagal dalam menjaga kemurnian hidupnya? Karena tidak berserah kepada Tuhan. Muncul pikiran yang negatif. Ini contoh yang luar biasa. Dan pasti hidupnya tidak akan membangun, menguatkan, bahkan terlebih membawa orang lain untuk setia kepada Tuhan. Ya, dan ini yang luar biasa. Cara orang dia memiliki pikiran negatif dan tidak membangun adalah apa? Dia menghembuskan perkataan dan ucapan yang membuat orang lain ketakutan dan khawatir akan hidup mereka. Apalagi di masa corona sekarang kalau kita lihat ya, ada banyak sekarang media mainstream kata beberapa orang di media sosial ya,
bahwa mereka coba menyampaikan berita-berita yang menakutkan, yang membuat orang khawatir, ya, sehingga mereka merasa bahwa hidup mereka tidak berarti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tebarkan optimisme dalam situasi apapun, dengan cara kita berserah kepada Tuhan, sehingga pikiran kita terlatih untuk memusatkan hidup pada kemajuan rohani, dan kehidupan kita akan terkendali sehingga memiliki pengharapan dalam Kristus. Ini yang paling penting dalam bagian ini. Dan yang kedua, cara menggarap kehidupan kita dan minta Tuhan memberkati kita sehingga kita sungguh-sungguh dapat menjaga kemurnian hidup kita. Ayat 14 dikatakan begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Alkitab bilang di sini, jangan lalai dan menjadi bodoh. Ya, jangan lalai dan menjadi bodoh. Petrus dia mengingatkan kepada orang Kristen di perantauan dan kita yang hidup dalam Kristus agar memahami keadaan kita sebelum orang percaya, sebelum menjadi orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita adalah orang-orang durhaka berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Jadi sebelum kita ada dalam Kristus, kita orang durhaka. Tapi sekarang kita sudah menjadi anak-anak yang taat kepada Kristus karena iman kita kepada Kristus. Kita harus mengingat bahwa akar kerohanian kita adalah keyakinan, kepercayaan, dan iman kita kepada Kristus. Anak-anak yang taat memiliki pengetahuan rohani sehingga tidak menjadi lalai dan bodoh dalam segala macam perbuatan hidup mereka. Jadi sekarang kalau didapati masih ada orang Kristen yang hidup dalam keduniawian, berarti dia tidak mengingat akar kerohaniannya, atau disebut dalam bagian ini, kalau saya bisa bahasakan secara pribadi, dia menjadi amnesia rohani. Ya, dia lupa tentang iman kepada Kristus. Apa akibatnya kalau orang jadi amnesia rohani? Dia lalai dan bodoh. Nah, orang-orang seperti inilah yang menghambat pertumbuhan rohaninya sendiri maupun sesamanya yang bersama-sama dengannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari bangun hidup kita dengan ketaatan kepada Kristus, dengan pemikiran, pemahaman yang luar biasa seperti yang dikatakan dalam ayat 14 ini, sehingga kehidupan kita akan meniru hal-hal yang benar, yang membahagiakan dan memuliakan nama Tuhan. Jangan meniru hal-hal yang menghambat rohanimu pada orang lain. Biarlah kita maju karena kita sungguh-sungguh tidak menjadi orang yang lalai, tetapi kita ada orang-orang yang taat kepada Kristus. Kita bukan orang bodoh, tapi kita orang yang taat kepada Kristus. Yang ketiga ini, yang terakhir dari bagian yang kedua ini, menggarap bagian kita. Di dalam ayat 15 sampai 16 firman Tuhan berkata, tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagian ini menolong kita untuk mengerti, garap bagianmu dan minta Tuhan memberkatinya. Salah satunya adalah, ini yang bagian ketiga, hidup dalam kekudusan. Kita bisa bandingkan dengan Imamat 11 ayat 44. Kenapa ini kekudusan penting? Karena kekudusan Allah merupakan bagian yang penting dari sifatnya. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus hidup dalam kekudusan. Kata dikuduskan berarti dipisahkan secara khusus sebagai alat dan kesenangan Allah. Pengertian ini meliputi pemisahan dari segala sesuatu yang najis dan mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Ini artinya bahwa setiap orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus, dia harus hidup kudus dalam segala kelakuannya. Sehingga apapun yang dilakukan, diperbuat olehnya, itu memancarkan kekudusan Allah. Dan ini yang penting. Ya, jangan sembrono hidup kita. Kalau kita orang Kristen, kita akan menjaga kebenaran dalam hidup kita. Itulah yang dimaksud dengan kekudusan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Jemaat Bethlehem yang terkasih, dan para pemirsa yang mendengarkan siaran hari ini atau pagi ini. Sekarang ini banyak orang Kristen tidak lagi menjaga kekudusan hidupnya yang diharapkan oleh Tuhan, tapi yang ditunjukkan adalah moral hidup yang rusak, yang menggambarkan perbuatan iblis. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi dalam hidup orang-orang yang sudah berkata di dalam Kristus? Karena
dangkalnya pemahaman akan firman Tuhan. Jadi yang digarap dalam hidup kita adalah semua hal yang berkaitan dengan kerohanian, penyerahan hidup, ketaatan, dan kekudusan hidup. Sisanya, biarlah Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, akan mengerjakan di dalam hidup kita. Dan Dia memberkati kita. Mari warnai hidup kita dengan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dengan jalan kita mengisinya dengan sesuatu yang di mana Kristus dapat didengar, dikenal, dan diakui. Garaplah hidup kita dengan benar, agar memancarkan kehidupan yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Renungkan saudara, hidup yang digarap dengan benar, berdasarkan kebenaran yang kekal, tidak akan pernah tercabut dari tangannya yang kuat. Dia akan menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Jadi untuk menjaga kemurnian hidup berdasarkan 1 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 7 dikatakan di sini. Pertama, kita harus menghindari atau menjauhi hal-hal yang tidak menumbuhkan rohani, seperti perbuatan daging dan kebiasaan-kebiasaan kita yang merusak rohani kita. Yang kedua, garaplah bagianmu dan minta Tuhan memberkatinya. Apa yang perlu kita garap sehingga Tuhan boleh memberkati? Kalau kita bilang, 1, penyerahan hidup. Yang kedua, kita tidak lalai dan menjadi bodoh. Dan yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Inilah yang boleh memberkati hidup kita berkaitan dengan menjaga kemurnian hidup. Kesimpulannya dalam bagian ini, saya ingin memberitahu kepada saudara sekalian. Orang yang menjaga kemurnian hidupnya dalam iman kepada Yesus Kristus, semua perilaku hidupnya dapat dipercayai. Amin. Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Meteraikan dalam jiwa kami. Dan terlebih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman yang luar biasa. Di mana kami dapat menjaga kemurnian hidup kami. Dengan kami menjauhi, menghindari hal-hal yang tidak menumbuhkan rohani kami. Tetapi juga kami akan menggarap kehidupan kami. Sehingga Engkau memberkati kehidupan kami. Dengan kami menyerahkan diri kami. Kami tidak menjadi lalai dan bodoh. Tetapi juga kami sungguh-sungguh diingatkan di dalam bagian firman Tuhan hari ini. Supaya kami sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati semua jemaat Bethlehem dan para pemirsa yang mendengarkan hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Hidup
akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan biarlah lagu ini menjadi lagu penutup ibadah kita. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.